Novel Asam Manis Stella, episode 46. Kak Anggun akan langsung menandai karyawannya yang sudah mulai membangkang, dan dia tidak segan-segan memulangkan mereka ke tanah air jika mereka tidak menurut. Kak Anggun rupanya tidak suka jika Stella bergaul dan terlalu dekat dengan karyawan lain, karena khawatirnya akan dipengaruhi dan memberontak juga. Stella juga baru tahu jika Kak Anggun pandai bergaul dengan orang-orang berduit yang akan dijadikannya investor. Tak sedikit para lelaki yang digaitnya, Qatari, India, dan negara lain yang menjadi investor untuk CV-nya. Stella sempat merasa kagum dengan Kak Anggun yang supel dengan siapa saja dan cepat akrab dengan orang lain. Namun di balik itu ada sifat Kak Anggun yang belum Stella ketahui, dan karyawan lainnya sudah mengetahui. Stella penasaran dan ingin mencari tahu. Didekatinya Teh Nur dan diam-diam Stella mengorek cerita darinya. Teh Nur pun berpesan agar ceritanya itu jangan sampai yang lain tahu. Jika Stella tahu berita apapun dari dirinya, Stella percaya dengan Teh Nur, dan begitu pun sebaliknya. Hanya dengan dirinya, Stella bisa berbicara lepas tanpa harus takut diadukan ke bos, karena yang lainnya tidak mau ambil resiko dan cari aman. Ada perselisihan antara karyawan satu dengan yang lainnya. Demi bisa bertahan di negara ini, kadang mereka rela mengorbankan orang lain. 2 bulan berlalu, dan pekerjaan Stella mulai menumpuk. Banyak kontrak karyawan yang harus diperpanjang, dan Stella harus menghubungi para klien mereka untuk nego lagi mengenai kontrak. Ada yang tidak meneruskan kontraknya karena akan pulang kampung ke negaranya. Kak Anggun mulai uring-uringan karena pendapatannya berkurang dan pelanggan yang berkurang. Dan dia membuat skema baru bagi karyawan. Otomatis yang tidak lanjut kontrak akan pulang ke mes dan menganggur. Kak Anggun membuat kerja harian bertambah dan menyuruh Stella menghubungi klien lain untuk promosi. Bagi karyawan, kerja harian lumayan enak karena tidak perlu tinggal di tempat bos mereka dan bisa tidur di mes sesudah bekerja. Stella mulai sibuk membuat promosi di website, dan ada juga yang berminat. Di hari Sabtu rupanya ada kerja borongan di kantor, dan semua karyawan ikut serta termasuk Stella dan Kak Anggun. Ada juga bos Stella orang India yang ikut mengantarkan mereka. Sebenarnya bos Stella ada 2, Tuan Karim dan Kak Anggun, karena mereka sempat kerja sama di perusahaan ini, dan Stella menggunakan visa dari Tuan Karim. Jadi, pulang atau tidaknya Stella ke tanah air tergantung dari keputusan Tuan Karim, bukan Kak Anggun. Seharian Stella menemani karyawan yang bekerja membersihkan seluruh isi kantor di daerah sekitar Muhaider. Jika Stella disuruh keluar sendiri pun, nampaknya dia tidak akan ingat. Mengingat jalurnya yang susah dan bentuk bangunan yang hampir sama, pasti dia akan tersesat. Hari ini kerjaan kita selesai. Kalian semua mau makan apa? Tanya Kak Anggun. Apa saja, Bu, yang bisa dimakan? Sahut Teh Mina sambil tersenyum kecil. Ya sudah, ayo kita ke KFC saja. Kita makan di sana saja. Dan mereka semua bergegas menuju KFC terdekat. Rupanya bayaran dari kantor yang menggunakan jasa kami lumayan tinggi. Kak Anggun berani jika setiap minggu ada yang meminta jasa yang sama dengan bayaran yang lumayan. Karena selain Indonesia, ada juga pekerja dari Filipina yang juga notabene bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang sama, seperti punya Kak Anggun. Kadang mereka para pengguna jasa lebih sering menggunakan jasa dari orang Indonesia,
dan perusahaan Kak Anggun juga sudah banyak dikenal orang. CV-nya berkembang dalam waktu 2 tahun dan makin melebarkan sayap dan sudah memiliki kantor sendiri. Namun, Kak Anggun lebih sering bekerja dari rumah dengan laptopnya dibanding datang ke kantor. Stella kadang disuruh sesekali datang ke kantor saat ada klien yang mau memperpanjang kontrak mereka atau hanya sekedar prospek jasa kami. Panas sekali. Aku tak sanggup jika harus tiap hari datang ke kantor dan berjalan kaki. Keluh Stella sambil mempercepat langkah kakinya. Karena jarak antara kantor dengan rumah Kak Anggun sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 100 meter. Tapi tetap saja terasa berat dengan kondisi cuaca yang sangat panas. Sesampainya di kantor, Tuan Karim menghampiri Stella dan mulai mendekati Stella. Kak Anggun sempat berpesan jika Tuan Karim mendekatinya dan merayunya jangan diambil hati, karena dia memang selalu begitu terhadap semua wanita, dan jangan baper. Stella pun cuek saja, namun Tuan Karim pun bercerita tentang dirinya dan Kak Anggun, yang mungkin orang lain belum mengetahuinya. Rupanya hubungan Kak Anggun dan Tuan Karim renggang itu akibat retaknya hubungan percintaan mereka berdua. Tuan Karim bercerita dengan bahasa Arab dan sesekali dengan Inggris, membuat Stella tidak fokus dan hampir tidak mengerti. Tuan Karim mengajaknya bergabung saja di kantornya dan tidak bekerja di tempat Kak Anggun. Namun, Stella bingung dan harus percaya dengan siapapun masih ragu. Yang jelas, Kak Anggun masih mempekerjakannya dan masih percaya dengannya untuk mengurus seluruh urusan kantor. Hanya 2 jam Stella di kantor dan saat makan siang dia pun pulang ke mes. Tuan Karim sempat mengajaknya makan siang bersama, namun Stella menolaknya. Setiap makan siang, para pekerja yang lain pun pulang ke mes. Ada juga yang pulang sore, karena mereka masih bekerja. Hari libur di Qatar dan negara Arab lainnya adalah hari Jumat, dan itu menjadi weekend kami di sini. Kadang, jika mood Kak Anggun sedang bagus, dia akan mengajak semua karyawan jalan-jalan, entah ke mall seperti Villaggio, hanya untuk berbelanja maupun ke pantai di Corniche. Yang jika malam hari suasana dan pemandangannya bagus dan menjadi tempat rekreasi malam. Stel, besok kamu ke rumah Madam Amina ya buat perpanjangan kontrak Saria. Siap Kak, besok Salim yang akan mengantar kamu. Oke Kak, kamu masih ingat gak rumahnya? Salim masih ingat kok Kak. Oh, oke, jangan lupa print surat kontraknya. Iya, semuanya akan aku persiapkan malam ini Kak. Kak Anggun akan pergi ke pantai besok pagi dan dengan teman-temannya. Malam ini Teh Nur masak untuk makan malam kami. Menunya nasi biryani dan salad sayur. Teh Nur jago masak, belajar dari mana? Semua masakan Teteh bisa. Ya, aku belajar saja Teh. Kalau kerja di rumah-rumah bos kan beda-beda negara. Dan mereka kadang menyuruh untuk buat makanan dari negara mereka gitu. Aku awalnya juga diajarkan sama Bu Bos. Lama-lama jadi ngerti dan begitu seterusnya. Sampai sekarang aku apresiasikan dalam kegiatan sehari-hari. Wah, hebat. Masakan Teteh juga enak. Nanti ajari aku ya Teh. Iya, siap Teh. Sambil membantu memotong sayuran, Stella dan Teh Nur ngobrol seru. Hampir sejam sudah. Akhirnya masakan semua siap dihidangkan. Semuanya pun berkumpul dan makan malam bersama. Semuanya menyantap makan malam dengan lahap. Kerja seharian menguras tenaga, membutuhkan asupan yang sehat. Kak Anggun kadang menyetok sayuran
dan lauk lainnya untuk kebutuhan makanan karyawan di mes. Untuk hal makanan, Kak Anggun tidak perhitungan dan royal. Namun, Kak Anggun sangat menerapkan kedisiplinan dan kebersihan rumah. Itu yang akan jadi contoh untuk para tamu yang datang. Karena kami bekerja di perusahaan jasa yang sangat mengutamakan kebersihan. Kak Anggun tak segan-segan marah kepada karyawannya yang berantakan dan jorok. Hal ini diterapkan untuk seluruh karyawan dan penghuni rumah. Stella memang sudah tak asing karena dirinya memang suka kebersihan. Dan kebetulan dia punya alergi debu dan tidak bisa berada di tempat yang berdebu. Pasti akan bersin-bersin. Namun, semenjak di Qatar, seketika alerginya hilang. Mungkin karena sudah terbiasa dengan jalan di area gurun dan berdebu, sehingga Stella tidak perlu repot-repot berobat lagi. Bersambung.